Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami mahasiswa Koas FKG Unmas Denpasar akan memberikan penyuluhan mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Saya Angelia Theodora Elgrigo. Nah, sebelum mengetahui penyakit-penyakit ataupun cara menjaga kesehatan gigi, kita juga perlu memahami apa saja bagian-bagian dari gigi. Bagian gigi ada dua, yaitu bagian mahkota dan akar. Bagian mahkota adalah bagian yang terlihat secara kasat mata, dan bagian akar adalah bagian yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat dilihat melalui ronsen foto. Nah, gigi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terluar yaitu email. Email adalah bagian terkeras yang ada pada tubuh kita melebihi tulang, dan bagian yang ada di dalamnya lagi yaitu dentin. Kemudian bagian paling dalam yaitu pulpa. Pada lapisan pulpa terdapat syaraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada bentuk dan fungsi gigi. Bentuk dari gigi ada berbagai macam. Yang pertama ada gigi depan atau gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian yang di sebelahnya ada gigi taring atau gigi caninus. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Selanjutnya ada gigi geraham kecil dan besar yang berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan sebelum ditelan. Gigi anak-anak berjumlah 20 gigi, dan gigi orang dewasa berjumlah 28 sampai 32 gigi. Berikut adalah beberapa penyakit dan kelainan pada rongga mulut yang mungkin Anda pernah rasakan. Yang pertama karies atau gigi berlubang. Yang kedua ada gingivitis dan periodontitis, yaitu penyakit pada jaringan penyangga gigi. Yang ketiga ada halitosis atau bau mulut. Yang keempat ada infeksi pada gigi geraham bungsu. Yang keenam ada kegoyangan pada gigi. Dan yang ketujuh gigi sensitif. Karies atau gigi berlubang adalah suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu pada enamel, dentin, dan cementum. Nah, ada 4 faktor penyebab terjadinya gigi berlubang. Yang pertama yaitu mikroorganisme. Yang terbanyak adalah bakteri Streptococcus mutan. Yang kedua substrat, yaitu sisa makanan atau karbohidrat. Yang ketiga, faktor host atau permukaan gigi dan bentuk gigi. Dan yang keempat adalah waktu. Jadi semakin lama kita tidak menyikat gigi, maka gigi berlubang dapat terjadi semakin cepat. Selanjutnya ada halitosis atau bau mulut. Bau mulut adalah bau nafas yang tidak enak, tidak menyenangkan, dan menusuk hidung. Umumnya bau mulut dapat diatasi dengan menjaga kebersihan mulut. Namun apabila cara tersebut tidak dapat mengatasi masalah ini, maka perlu konsultasi ke dokter gigi untuk mengetahui kondisi serius yang mungkin jadi penyebabnya. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya bau mulut? Yang pertama yaitu kebersihan mulut yang kurang terjaga ya. Kemudian karies gigi, sisa akar, periodontitis, gingivitis, karang gigi, juga ada kebiasaan merokok atau minum alkohol. Juga dapat terjadi karena penyakit sistemik, misalnya diabetes mellitus, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Anggi. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu adalah gingivitis. Gingivitis atau yang biasa disebut dengan gusi berdarah adalah kondisi yang menandakan bahwa pasien sedang mengalami penyakit gusi atau menderita kelainan pembekuan darah. Gingivitis juga biasanya disebut dengan radang gusi. Itu disebabkan oleh penumpukan plak di garis gusi. Plak yang makin menumpuk akan mengeras dan menjadi karang gigi. Lalu selanjutnya adalah periodontitis. Apa sih periodontitis itu? Periodontitis adalah bentuk penyakit periodontal yang mengakibatkan kerusakan tulang alveolar di sekeliling gigi dalam derajat ringan hingga berat. Biasanya periodontitis itu juga mengakibatkan kehilangan perlekatan antara gigi dengan gusi. Baik, topik selanjutnya adalah gigi sensitif. Nah, apa sih penyebab gigi sensitif? Penyebab gigi sensitif yaitu adanya penipisan email. Semakin tipis email, maka resiko terjadinya gigi sensitif akan semakin tinggi. Penipisan email itu juga dipicu oleh konsumsi makanan atau minuman manis, asam, dan minuman bersoda, yang sering makan es batu atau sering mengkonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi. Selanjutnya yaitu ada kondisi gigi dan mulut. Apa sih gigi yang seperti apa bisa menyebabkan gigi sensitif? Salah satunya adalah gigi yang patah, berlubang, atau membusuk dapat membuat dentin atau lapisan di bawah email
menjadi terbuka dan memicu terjadinya gigi sensitif. Kondisi lainnya yaitu adanya penyusutan gusi. Penyusutan gusi juga dapat membuat akar gigi terlihat dan tidak terlindungi. Nah, berikut adalah beberapa contoh perawatan gigi-gigi yang dapat dilakukan di klinik atau praktekan dokter gigi. Yang pertama adalah penambalan lubang pada gigi, lalu splinting pada gigi yang goyang, dan pembersihan karang gigi atau yang biasa disebut scaling dan root planing. Selanjutnya ada pencabutan gigi pada gigi yang goyang atau tidak dapat dirawat, lalu pembuatan gigi tiruan atau yang biasa disebut dengan denture, dan pencabutan pada gigi yang impaksi atau yang biasa disebut dengan odontektomi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama, yaitu harus memelihara kesehatan gigi dan mulut atau menghilangkan plak dan bakteri. Lalu yang kedua, memperkuat gigi dengan fluor atau yang biasa ada di dalam kandungan pasta gigi. Lalu yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Lalu yang keempat, membiasakan konsumsi makanan berserat dan menyehatkan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara pemilihan sikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, pastikan gagang tangkainya mudah dipegang dan nyaman untuk dipegang. Lalu kepala sikatnya kecil atau sesuai dengan ukuran mulut. Yang ketiga adalah bulu sikat yang halus. Lalu permukaan bulu sikatnya rata dan ujung bulu sikat membulat. Selain ada cara memilih sikat gigi yang baik dan benar, di sini juga saya akan menjelaskan cara memilih pasta gigi yang baik dan benar. Yang pertama, pastikan terdapat kandungan aktif pada pasta gigi. Lalu pilih kandungan fluoride yang sesuai. Terdapat tatar kontrol, pilih berdasarkan kondisi gigi, dan pilih pasta gigi sesuai umur. Biasanya ada yang untuk dewasa dan juga untuk anak. Perkenalkan, saya Feby Iswari. Saya akan memperagakan tentang teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat bagian luar permukaan gigi secara perlahan dengan menempatkan bulu sikat gigi bersudut 45 derajat terhadap garis gusi. Sikat mulai dari bagian depan gigi dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian pada bagian gigi sampingnya dengan gerakan memutar. Pastikan sikat gigi dapat mencapai seluruh garis gusi maupun permukaan gigi. Gerakan sikat gigi secara lembut ke seluruh permukaan gigi. Sikat bagian dalam gigi dengan perlahan dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi, dan tetap pertahankan sudut 45 derajat kontak antara permukaan gigi dan gusi dengan bulu sikat gigi. Kemudian sikat bagian permukaan gigi yang menghadap ke atas yang berfungsi untuk mengunyah dengan gerakan perlahan maju dan mundur. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Kemudian gunakan setengah bagian depan bulu sikat gigi untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan, atas, dan bawah dengan gerakan naik turun. Kemudian jangan lupa untuk menggosok lidah kalian dengan bulu sikat gigi untuk menghilangkan bakteri yang dapat membantu kesegaran pernafasan kalian. Saya Igusti Ngurah Abitaka Arya Aditya. Sekarang, saya ingin memberitahu cara berkumur yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan gelas kumur milik pribadi ya, untuk menghindari penyebaran penyakit dan bakteri. Yang kedua, isi gelas kumur dengan larutan berkumur secukupnya. Lalu, minum sejumlah kecil cairan tersebut dan berkumurlah hingga rata. Usahakan bagian depan dan samping mulut terkena cairan obat kumur. Tengadahkan kepala ke belakang kurang lebih 45 derajat, lalu buka mulut dan keluarkan napas melalui mulut. Usahakan agar katup kecil di bagian belakang tenggorokan tertutup agar tidak ada cairan berkumur yang tidak sengaja tertelan. Kumur kurang lebih 30 hingga 60 detik sesuai kemasan dan lakukan 3 hingga 5 kali sehari atau sesuai kebutuhan.
bergargel atau berkumur akan melapisi bagian belakang mulut dengan cairan tersebut, menghilangkan virus, bakteri, dan jamur, dan meredakan sakit tenggorokan. Yang terakhir, ingat buang cairan berkumurnya yang ada di dalam mulut. Contohnya ada di gambar sebelah ini ya. Lalu, gimana sih cara menggunakan dental floss? Jadi saya punya contohnya ya. Jadi kita potong benang dental floss kurang lebih 45 cm. Lalu kita lilitkan ujung satunya di telunjuk tangan kiri seperti ini. Lalu ujung satunya dijepit dengan jari tangan kanan. Lalu kita masukkan perlahan-lahan ke sela-sela gigi hingga membentuk huruf V. Lalu gerakan naik turun sampai batas gusi untuk mengeluarkan plak. Adapun dental floss yang berbentuk huruf V seperti gambar di sebelah ini, namanya dental floss dan toothpick. Dental floss ini termasuk dental floss yang multifungsi. Kenapa? Karena ujungnya bisa digunakan sebagai tusuk gigi. Dental floss ini sangat ekonomis dan mudah untuk membersihkan gigi bagian depan. Kontrol ke dokter gigi. Membuat jadwal kunjungan ke dokter gigi untuk cek kesehatan gigi adalah agenda yang penting. Inilah perlunya Anda rutin memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Yang pertama, cek gigi secara rutin memungkinkan pendeteksian masalah gigi dan gusi dalam tahap awal. Yang kedua, memeriksakan rutin ke dokter gigi juga berfungsi sebagai deteksi dini untuk mengamati kemungkinan munculnya penyakit serius lain pada rongga mulut, termasuk kanker. Yang ketiga, kita dapat melatih diri untuk tidak trauma dengan penanganan masalah gigi. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari. Saya langsung aja melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang COVID-19. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah aman jika ke dokter gigi di masa pandemi seperti ini? Nah, sebelum pertanyaan itu terjawab, ada baiknya kita kilas balik ke belakang. Apa sih itu virus corona? Jadi, virus corona ini bahasa ilmiahnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau sering disingkat dengan SARS-CoV-2 atau yang kita tahu adalah corona. Kenapa disebut corona? Virus ini bahasa latinnya adalah mahkota. Adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus, itu adalah alasan kenapa diberi nama corona. Seperti yang kita tahu, virus ini itu menular dari manusia ke manusia. Kemunculan awal virus ini itu pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Perlu kita tahu juga apa aja sih gejala dari COVID-19 ini. Yang pertama, adanya demam, kemudian batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan juga gangguan pernapasan. Nah, bagaimana sih cara penularan si virus ini? Jadi, virus ini itu dapat menular karena kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin penderita yang positif COVID-19. Kemudian, tangan kita menyentuh benda yang mengandung ludah yang bervirus, lalu kita secara tidak sengaja menyentuh atau memegang muka. Virus ini juga bisa menular jika kita bersentuh atau berjabatan tangan dengan penderita dan tidak sengaja pula menyentuh area wajah. Ada cara agar kita bisa mencegah penularan dari virus ini. Cara-cara ini sangat sering kita dengar dan kita lakukan sehari-hari ya. Yang pertama itu adalah selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Nah, penting untuk diingat juga bahwa jika memang kita dekat dengan sumber air dan memungkinkan untuk mencuci tangan dengan air dan sabun, pilihlah cuci tangan dengan air dan sabun ketimbang menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, selalu gunakan masker. Masker dibuat untuk melindungi dari percikan air liur yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, ataupun sebaliknya ya, agar percikan air liur kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang menjadi si pembawa virus. Kemudian yang ketiga, menutup mulut dan hidung ketika kita bersin ataupun batuk. Yang keempat, makan makanan bergizi yang seimbang. Yang kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan.
Dan yang terakhir, bila kita atau orang di sekitar kita itu demam, kemudian batuk, pilek, dan sesak napas, sesegera mungkin kita pergi ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Sekian dari saya tentang penjelasan apa itu virus corona, kemudian bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menceritakan yang benar. Tapi sebelumnya itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khalid Ardika dari mahasiswa program profesi Universitas Makassar 1 Denpasar. Oke, baik. Yang pertama itu untuk cara mencuci tangan, kita harus pertama membasahi tangan kita dengan air yang mengalir. Nah, setelah itu kita ngambil sabun. Di sini bisa kita menggunakan sabun batang atau sabun cair, tapi yang lebih baiknya untuk di tempat umum adalah sabun cair. Nah, setelah itu kita aplikasikan di telapak tangan kita. Setelah itu di punggung tangan kita, itu di sela-sela jari kita, terus di buku-buku jari. Setelah itu di jempol, lalu di kuku kita. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Itu kita mengambil tisu, kita dep-dep, tapi mengambil tisunya ini dengan jangan yang banyak, secukupnya saja. Tisu yang bekas kita lap untuk tangan kita gunakan untuk menutup kerannya seperti itu. Sama halnya juga dengan mencuci tangan menggunakan antiseptik. Hanya saja di sini tidak menggunakan air keran dan sabun. Gerakannya pula sama. Nah, untuk jenis-jenis masker di sini kita bisa lihat di gambar yang pertama ini yang benar ya, yang sudah menutupi hidung dan mulut. Sementara di gambar yang kedua ini dia hanya menutupi mulut, hidungnya tidak tertutup, itu kan salah. Nah, selanjutnya yang ketiga ini yang agak lumayan sedikit aneh, yaitu menutupi mata. Sementara masker itu kan kita menutupi hidung dan mulut. Lalu yang terakhir ini yang biasa kita lihat juga, masker ditaruh di dagu. Itu juga penggunaan masker yang salah, karena kita tidak tahu yang di dagu kita ini bersih apa tidak. Nah, untuk jenis-jenis masker ini di sini terbagi menjadi 3 ya. Ada masker bedah, masker N95, dan masker kain. Masker bedah ini yang biasa kita gunakan juga. Tetapi masker bedah ini kita hanya boleh gunakan sekali pakai aja, tidak boleh berkali-kali. Sementara untuk masker N95 ini biasanya digunakan untuk dokter-dokter yang melakukan operasi seperti itu.
Klinik dan praktekan dokter gigi itu sudah ada peraturannya, baik itu untuk steril alat dan bahannya ataupun di lingkungannya, di dental unitnya atau di kursi-kursinya dengan desinfektan. Dokter-dokter sekarang ini sudah dilengkapi dengan APD yang bisa dibilang dari ujung kepala dan sampai ujung kaki, atau minimal mereka menggunakan gaun. Lalu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita berkunjung ke dokter gigi ini, yang pertama kita harus membuat janji terlebih dahulu. Gunanya ini untuk membatasi penumpukan pasien di ruang tunggu dan agar lebih efisien dan tepat waktu. Selanjutnya kita juga itu harus selalu menggunakan masker dan mengecek suhu terlebih dahulu. Lalu sebelum kita masuk di ruang prakteknya ini, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita dilakukan perawatan, kita harus tetap mencuci tangan. Jadi sebelum dan sesudah masuk ruangan cuci tangan. Terus biasanya sebelum kita melakukan perawatan itu, kita diinstruksikan oleh dokter atau perawat untuk berkumur menggunakan obat kumur selama 15-60 detik. Oke, sekian dari kelompok kami ya. Jika Bapak dan Ibu atau viewers yang menonton video ini ingin bertanya, bisa melalui DM atau DM teman-teman saya. Nanti saya akan bakalan tag di video ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang masih keliru. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Dan salam sehat buat kita semua.